Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering menemukan magnet. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan gantungan kulkas, mainan elektronik, generator listrik, sampai pada sistem transportasi modern yang berbasis magnet Levithan. Magnet digunakan untuk keperluan listrik khusus, salah satunya pada dinamo sepeda ontel. Untuk lebih memahami induksi elektromagnetik lebih dalam, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, nama saya Reni Febiola. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang induksi elektromagnetik yang memuat beberapa subbab. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya teman-teman tadi sudah mengetahui kan peran induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kali ini kita akan mempelajari materi induksi elektromagnetik. Teman-teman tahu tidak sih apa induksi elektromagnetik itu? Ya, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Perubahan medan magnet menghasilkan benda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi. Berdasarkan rumus dari hukum Faraday dapat dituliskan sebagai epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T, atau untuk waktu yang sangat singkat epsilon sama dengan negatif N dikali D flux per dt. Epsilon adalah gegel induksi yang satuannya V. N adalah jumlah lilitan. Delta flux 2 dikurang flux 1 yaitu perubahan flux magnet yang satuannya Wb. Delta T adalah T2 dikurang T1 yaitu perubahan waktu yang satuannya S. Tahukah kamu misal Faraday berhasil melakukan penemuan terhadap induksi elektromagnetik? Walau sebelumnya karya serupa telah ditemukan, namun tidak dipublikasikan oleh pendeta dan fisikawan asal Italia bernama Francisco Gendesiva 1829 serta Joseph Henry pada tahun 1830. Gegel induksi dapat dihasilkan dengan cara: yang pertama, menggerakkan medan magnet keluar masuk kumparan. Yang kedua, memutar magnet di depan kumparan. Yang ketiga, memutus hubungan arus listrik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Yang keempat, mengalirnya arus listrik AC pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Gegel induksi dipengaruhi oleh perubahan laju flux magnet. Oleh karena itu, GGL induksi juga dipengaruhi: yang pertama, perubahan luas bidang kumparan. Epsilon sama dengan negatif N dikali B dikali cos theta delta alpha per delta T. Yang kedua, perubahan induksi magnet atau medan magnet. Epsilon sama dengan negatif N dikali B dikali cos theta delta beta per delta T. Yang ketiga, perubahan orientasi sudut kumparan terhadap medan magnet. Epsilon sama dengan negatif N dikali beta dikali alpha cos theta 2 dikurang cos theta 1 per delta T.
Induktor adalah alat penghasil medan magnet yang dapat digunakan untuk menghasilkan GGL induksi. Induktor biasanya merupakan kawat penghantar, kawat melingkar, solenoida, atau toroida. Hukum Henry menjelaskan tentang GGL induksi terhadap arus listrik. Besaran GGL induksi yang timbul sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu. Aplikasi induksi elektromagnetik. Aplikasi induksi elektromagnetik yang utama adalah transformator dan generator. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus AC. Komponen trafo terdiri atas kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Ini adalah wujud atau bentuk dari transformator. Alat ini bisa dijumpai di alat elektronik, contohnya DVD, laptop, dan lainnya. Trafo adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan AC tertentu ke tegangan lainnya. Atau dengan kata lain, trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Trafo dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu trafo step up, yaitu trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan, di mana tegangan output lebih besar daripada tegangan input. Yang kedua, trafo step down, yaitu trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan, di mana tegangan output lebih kecil daripada tegangan input. Kalau kita buka trafo, bentuknya seperti ini. Ini adalah cara kerja trafo. Jika teman-teman sudah paham, selanjutnya kita membahas contoh soal ya. 1. Perhatikan gambar percobaan bawah ini. Benda potensial listrik yang terjadi pada titik X dan Y adalah A. Lebih tinggi di Y dan akan semakin berkurang, B. Lebih tinggi di Y dan akan semakin bertambah, C. Lebih tinggi di X dan akan semakin berkurang, D. Lebih tinggi di X dan akan semakin bertambah, E. Sama dengan 0. Pembahasan. Kumparan akan melawan arah medan magnet luar dengan munculnya medan magnet tandingan. Seolah-olah kumparan menciptakan kutub magnet yang melawan kutub magnet eksternal, sehingga arah arus induksi mengalir dari Y ke X. Berdasarkan kaidah tangan kanan dengan arah B ke kanan, kita simpulkan bahwa benda potensial di Y lebih besar dari potensial di X. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu kumparan berkurang dari 0,8 Wb menjadi 0,2 Wb dalam waktu 3 sekon. Kumparan terdiri atas 90 lilitan dengan hambatan 6 W. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir melalui kumparan? Bahasan. Epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux B per delta T, sama dengan min 90 dikali 0,2 dikurang 0,8 per 3, sama dengan min 90 dikali min 0,6 per 3, sama dengan 18 volt. I sama dengan epsilon per R sama dengan 18 per 6, sama dengan 3A. Untuk lebih memahami materi ini, teman-teman bisa mencoba latihan soal berikut ini dan menjawabnya sendiri ya.
Teman-teman, ternyata induksi elektromagnetik tidak asing loh dalam kehidupan kita. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik dalam generator dan dinamo. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan magnet. Kumparan atau magnet yang diputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Dalam kumparan perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL induksi pada kumparan energi mekanik yang diberikan generator dan dinamo diubah ke dalam bentuk energi gerak rotasi. Di dalam perkembangan teknologi, hukum Faraday banyak digunakan membuat teknologi tersebut, sehingga berguna untuk menunjukkan aktivitas kita. Di bawah ini beberapa aplikasi hukum Faraday di dunia nyata dalam berbagai teknologi. Teman-teman, ternyata induksi elektromagnetik sangat penting ya dalam kehidupan kita, apalagi semakin berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi. Hal ini membuat fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Oh iya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu. Silakan pause video ini untuk berdiskusi. Teman-teman semua, untuk menjadi orang yang lebih hebat, jangan lupa belajar dan banyak-banyak baca buku ya. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini dapat berguna kelak nanti. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.